Halo Mas Hendri, selamat bergabung. Terima kasih Mas. Iya, tadi udah chat WA. Gimana Adidas Court-nya? Nyaman nggak? Atau topi LEC-nya lumayan cocok? Pas banget sama polo shirt-nya ya kayaknya. Warna grey. Ini di depan kalian, ini yang saya review adalah Nike ya. Ada 5 pemirsa dan yang udah bergabung Mas Wahyu, Ronai, Bamso, Tuki. Oh, banyak yang dari luar juga nih. Siapa lagi nih? Ronai 66 Indonesia mungkin. Osa sama Widatiwi Narhadri. Agak berisik ya, nggak apa-apa ya. Biasa, anak-anak kecil itu main ketika ayahnya itu sedang mainan HP. Oke, kali ini kita akan review adalah Nike. Biasanya Adidas ya, ini Nike. Nike ini adalah Nike Air Force One yang serinya sangat spesial sekali, yaitu seri Have a Nike Day. Nah, habis ini mungkin ya Nike Day ya, Maret atau apa ya, atau berapa? Coba ulik dah. Nike Day itu hari apa? Hari lahirnya Nike. Oke, kita lanjut. Ini box replace, bukan box OG bawaan itu, bukan. Ini box replace. Box replace dan bukan Adidas, dan Nike ini adalah Nike keluaran tipe terbaru dari Air Force One atau AF1. Kenapa? Karena rilisnya ini mungkin sebulan lagi lah, atau sampai 2 bulan lagi. Tapi saya suka modelnya, motifnya kayak seakan-akan menggambarkan menggambarkan sesuatu yang seger gitu loh, yang segar atau fresh gitu loh. Kenapa kok bisa gitu? Ini loh. Ini menggambarkan kayak bunga matahari gitu, ada smellnya, terus ada matanya, terus ini ada, ya ini smellnya Nike, kayak smell stripsnya gitu. Dan itu bagi aku sih menggambarkan kayak semangat banget gitu, kayak tertariknya itu sangat banget gitu loh, karena seperti kayak bunga atau tumbuhan atau warna-warna yang menggambarkan sinar matahari, itu kayak menggambarkan kayak suatu tentang kehidupannya. Kehidupan itu fresh gitu. Itu untuk masalah desain menurut saya pribadi loh ya. Karena yang kita ceritakan memang tentang kita sendiri, jadi saya ambil dari cerita saya sendiri saja. Kalau kita ngambil dari cerita ke orang lain gitu mungkin kayak kurang tepat gitu, kayak kita juga kayak mengcopy paste kan, enggak. Terus ini
Nike iPhone. Halo, 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 halo si bocil, halo Akbar. Halo, iya senyumannya cuy. Ini anak saya nih, beratnya dulu 4,5 kilo pas pasca operasi. Beratnya boy, ini beratnya 4,5 kilo habis operasi itu. Bayangkan, berat 4,5 kilogram itu keluar tapi nggak bisa dengan cara normal. Pengen saya remet nih buat nih pipinya nih. Hmm, 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 hmm. Tuh, tuh, tuh. Tuh, lihat caranya dia tuh megang sepatu. Udah pinter kayak ayahnya ini. Yang pinter kayak nge-review gitu ya. Iya. Gitu. Terus gimana? Terus gimana? Bah, ya Allah ini pesek. Ini pesek, ini nggak jadi review tapi nge-review kamu ini ya ampun. Akbar. Ini saya kasih judul dulu aja ya. Wah. Tuh. Oke, lanjut lagi lah kita review barangnya sambil lalu ditemenin si bocil ini nggak apa-apa. Nanti kita ambil salah satunya aja ya. Nah ini aja yang sisi kanan kita ambil. Kebetulan saya ini dapat unrilis atau barang yang belum rilis tapi udah keluar pabrik. Gimana itu maksudnya? Jadi ini ada pabrik yang ada di Indonesia tapi saya dapatnya dari entah siapa namanya. Terus ada yang nawarin saya, mau barang ini nggak mas? Oke, nggak apa-apa. Itu saya nggak tahu ini barangnya di mana. Tapi ini murah kok harganya. Jadi nggak terlalu mahal. Dan ini pun untuk tipe barangnya ini kalau retailnya itu seharga berapa ya? Seharga mungkin hampir 2 jutaan mungkin. 1999 mungkin atau 1899 mungkin loh ya, tapi bisa juga lebih sekitar 2.500.000-an mungkin atau 2399 mungkin. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi sore saya buka setelah saya bawa ke Solo. Di sini itu ada yang kotor tadi itu. Terus saya bersihkan pakai minyak kayu putih gitu, ada kotor lem gitu ya. Mungkin ini barang yang reject atau tidak melalui loss control tapi kotor gitu. Terus tadi saya bersihkan gitu udah bisa. Dari semua jahitan dia mulus, kayak nggak ada yang minus atau apa, itu nggak ada. Dia overall bagus semua, dari outsole juga bagus. Dan ini tahunnya tahun baru, bukan tahun lama, tahun 2022 ya. Ini tagnya. Oke, tuh tag itu di situ. Ukurannya 40, ada yang 36, 37, 38 atau 39. Mungkin masih kalau masih ada ya. Tapi kalau ini ukurannya 40. Kalau ini laku nanti saya akan mau ngambil lagi ukuran yang serupa atau di bawahnya. Mungkin yang serupa deh ya. Saya kira tadi kotor itu dari anak saya, ternyata enggak, itu memang lem pabrik. Ingat, lem pabrik itu bisa keangkat dengan minyak kayu putih sama minyak telon. Nah, kebetulan minyak kayu putih kan mahal tuh. Kalian bisa pakai minyak telon bayi itu, kalian basahin di tisu atau kertas itu, atau bukan kertas kayak cotton bud gitu juga boleh, kapas atau enggak kain kalau enggak ada. Di posisi bagian leader ini paling gampang, tapi kalau untuk bagian suede itu agak lumayan susah sih, harus ada sikat gitu. Tuh, seperti itu. Nah, identik dengan warna putih ini, yaitu AF1 ini identiknya warna putih, stripnya juga putih. Tapi kalau ini dia ada hitamnya.
Ya aja sih muat 3 orang 180 280 terlalu tahu sih apa iya deh Pak. Awet ya boleh boleh aja 12 hari dia bisa COD 270. Ini ada kerutan, tapi kalau kalian pakai nanti akan hilang, atau enggak kalian kena panas itu nanti akan hilang. Ini kerutannya bisa juga kalian bisa pakai cara setrika gitu. Kain basah, kamu tutupin sininya terus kalian setrika. Nah, nanti dari uapnya itu dia akan kerutannya itu akan hilang. Tak kasih cara gitu ya. Pakai setrika intinya. Oke, selamat bergabung Mas Andi Cahyo, Adiwina Samalang, terus Sami Mohai yang Kopi Murni Arjuno, Virus Ferdian Beju, iya Beju, Zulfikri Firdaus Jayagara, Bobby, Imam Zahroni dan lain-lain. Terima kasih, selamat bergabung Mas. Oke, selamat bergabung juga Mas Sakti Pradana. Hari ini kita akan lanjut review ya. Untuk outsole-nya seperti ini ya, ciri khasnya dari Air Force One. Kebetulan kalau Air Force One saya itu memang agak sulit sih, karena pangsa pasar saya itu Adidas. Saya nggak menjual Nike, tapi saya sering posting Nike juga karena saya ngikutin permintaan umum ya, bukan di segmen casual. Jadi permintaan umum yang ada di sepatu itu juga saya terima. Kalian request saya carikan. Om Jordan ukuran ini, Om Jordan atau Air Force One ukuran ini ada enggak? Ketimbang Air Force One yang putih atau white gitu, full white gitu ya, saya saranin kalian beli yang ini. Dari ukuran 36,5 sampai 37 sampai 40 aja. Saya dapatnya itu. Kenapa kok pilih ini Om? Karena yang saya katakan tadi, saya lebih condong kalau ini warna stripnya itu hitam, itu lebih suka ketimbang warna stripnya putih. Karena apa? Kalau kita dari jauhan nih, nanti orang mikirnya itu sepatu Nike atau Diadora ya gitu. Nah, ya kan? Atau Roma ya, Puma gitu ya. Jadi orang itu akan melihat, tapi kalau ada stripnya itu kan kelihatan tuh. Nanti bisa merasakan, oh itu stripnya gini itu Puma, oh stripnya gini itu Nike, oh stripnya yang pakai strip 3 itu Adidas. Jadi kesimpulannya yang terpenting itu stripnya. Kalau menurut aku sih shape-nya itu harus paham dulu. Tapi yang sangat kita pengenin itu setiap shape itu kan beda kan, tiap brand itu pasti juga beda. Tapi punya icon tersendiri. Kalau Adidas itu 3 strip, kalau Nike itu stripnya gini. Tapi kalau untuk Reebok itu gini, Onitsuka Tiger juga beda. Untuk Nike itu seperti kompas ya. Jadi sepatu dengan strip yang simple dan aerodinamis lah. Coba, ada yang pernah gonta-ganti dengan logonya Nike? Nike pernah ganti dan model berapa kali? Kalau model pakemnya nggak mungkin ganti ya kayak gini. Tapi kalau untuk Nike logo, Nike vintage dan lain-lain itu ada logonya sendiri juga sih. Kalau Nike itu ada. Jadi bukan kayak Adidas nih, Neo sendiri, mungkin yang punya juga beda. Terus original sendiri itu juga beda. Terus performance sendiri atau sport itu juga yang punya berbeda.
Menurutku sih kalau untuk suatu brand terus mengkotak-kotakkan sesuatu dengan cara seperti itu, menurut saya loh ya, itu nggak tepat, itu nggak bagus. Mending kayak Puma atau Nike seperti ini. Jadi satu logo buat semua segmen. Kenapa kok bisa aku bilang gitu? Akan bingung lah orang itu mau beli ini. Nanti jatuhnya orang kalau mau beli Neo, orang itu pasti udah paham. Oh itu Neo untuk anak SMP, itu untuk Neo untuk anak kalangan yang murah lah gitu. Padahal dalam hal sepatu itu universal, jadi tidak ada status sosial atau status apapun itu yang ada di luar. Kalau kita memakai sepatu itu sama seperti Samba. Filosofinya seperti itu. Setiap orang pakai Samba itu bukan berarti orang itu anaknya presiden atau pejabat, bukan. Bahkan bisa jadi kita ini kayak kita di bakul warung sate itu juga bisa pakai Samba, ya enggak? Gitu. Sama aja. Nah, itu sepatu itu bukan agama, bro. Jadi maksudnya sepatu itu bukan kayak menstatuskan status diri seseorang, itu bukan menurut saya loh ya. Tapi kalau untuk menurut Adidas seperti itu, ya itu yang sulit. Tiga garis itu tidak menasbihkan kayak salah satu agama ya, ada status sosialnya, bangsawan atau enggaknya itu. Jadi kurang pas sih menurut saya kalau logo-logo itu disendirikan lah gitu ya. Biar produksinya mungkin dengan caranya, alasannya dengan cara agak gampang memetakan dan lebih gampang gitu. Tapi endingnya hal seperti itu akan menjauh dari kebanggaan brand tersebut. Orang akan beranggapan, oh saya kalau original itu yang paling tinggi karena yang paling mahal gitu. Nah itu kan nggak bagus, seperti itu kan nggak bagus. Padahal Adidas Neo itu juga nggak kalah bagus kualitasnya bagus bro. Neo itu mungkin, tapi dari segi model sama material sama. Tapi dari segi model atau finishing mungkin dari lem, dalamnya dan lain-lain itu berbeda. Ada sisi yang mungkin dikurangi gitu. Tapi sampai saat ini saya memakai Adidas Neo, itu performanya malah bagus-bagus. Padahal itu made in Indonesia kebanyakan. Nah, kalau kalian tahu Adidas dengan made in Indonesia itu grade yang paling bagus. Makanya si Nike itu berbondong-bondong untuk pindah pabrik di Indonesia. Pengen tahu servis rakyat Indonesia itu seperti apa? Ya seperti ini Nike sampai sekarang, ya kan? Nah, bagi kalian yang dapat sampel atau dapat unrilisnya atau sebelum rilis masalahnya atau cancel rilisnya dari pabrik yang ada di Indonesia, entah itu Nike atau Adidas, simpen bro, itu sekali mungkin seumur hidup. Dan itu sangat terbatas seperti ini. Nah, sangat terbatas sekali. Cuman hanya ada 4 atau 5 pasang di dunia aja, bukan di dunia ya, di Indonesia. Mungkin di negara lain juga buat, Vietnam mungkin, tapi dengan versi yang sama mungkin atau agak berbeda, mungkin kita juga nggak tahu. Warna ini ada yang versi grey juga. Jadi ini grey, stripnya agak grey atau putih juga gitu. Aku suka sih, suka. Tapi yang saya garis bawahi, kenapa kok saya memilih ini? Nih, siluetnya harus warna hitam biar kelihatan si aerodinamisnya si Nike tersebut. Ya enggak? Iya harus dong. Kalau saya sih, ikonnya si Nike kan harus dimunculkan di sepatu tersebut. Mas Lutfi itu biasa sih kalau kayak gitu, trik dagang. Ya walaupun trik dagang cuman hanya pemerhati aja sih kalau saya. Nih, saya kasih lihatan insole dan lidah. From Beaverton with love. Ada tulisan hitam dikasih bundar gitu. Ini kayak desain klasik ya, seperti ini. Tapi menasbihkan kayak seperti kata-kata Nike ini untuk kalian, para kalian pecinta Nike. Terus ada tulisan Nike. Nah, ini logonya Nike ini. Di semua sepatu logonya Nike seperti ini, atau enggak di sport itu sebenarnya kayak gini, tapi enggak menghilangkan rasa ciri khasnya si Nike.
bukan kayak Adidas, ada berbeda-beda ya, ada Nike, ada Neo, terus ada Performance, ada original, ada apa lagi, nggak tahu, coba ulik aja lah. Nih saya super jelasin, di dalamnya juga sama, From Beaverton with Love, ada logo Nike-nya. Nah menarik, saya pas beli ini bilang sama orangnya, Om itu insole-nya ada tulisannya sama kan, sama kayak yang di web kan, sama Om, nggak ada yang saya kurangi, betul gitu. Udah deal, terus kita ready-in di sini tanpa ada yang order dulu, tapi udah ready bro. Berani nggak? Saya berani banget kalau untuk satu barang ini, dan saya berani banget kalau barang ini juga bukan brand new inbox dari keluaran resmi store, tapi kita sudah megang. Itu saya berani banget beli, soalnya ya saya sangat bangga dengan brand tersebut, dan saya sangat menghargai semua orang-orang yang bisa mendapatkan barang ini, dan orang-orang yang pengertian dengan seluk-beluk sepatu yang ada di Indonesia. Karena ketika ini dibuang otomatis kan muspro itu kayak mubadir gitu. Mending ini ada yang ngambil terus biar jadi uang, mereka jual gitu. Seperti itu sih menurutku lah ya, tapi benar enggaknya kita nggak tahu juga gitu. Atau enggak dengan cara yang lain, beli di koperasinya itu, atau koperasinya iya ada seperti itu sih, di koperasinya si pabriknya itu juga bisa seperti itu, ada juga. Jadi kalian itu jangan gaptek kalau untuk tentang pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Terima kasih, pokoknya kalian harus berterima kasih sama pabrik atau konveksi yang ada, atau pabrik apapun yang ada di Indonesia. Berterima kasih kepada mereka karena apa? Karena mereka barang-barang dan jual beli yang ada di Indonesia itu bisa cepat pulih gitu. Nah, seperti itu sih yang bisa saya review untuk sore ini. Sampai ketemu di review saya selanjutnya tentang Adidas ini. Kalau belum laku, kalau udah laku ya nggak akan saya review lagi. Kemungkinan akan saya review di YouTube mungkin besok. Oke, gitu aja bisa dapat saya review. Terima kasih udah ke channel saya Red Label ID. Jangan lupa follow Red Label Magazine dan subscribe juga YouTube saya Cak Lutfi, yaitu adalah YouTube pergerakan. Kalau kalian gabut nggak tahu Cak Lutfi itu gimana, siapa, bisa cek YouTube. Oke, YouTube-nya Cak Lutfi gitu aja. Saya mohon pamit. Assalamualaikum.